Tempat ini dikuasai Roh-Mu yang kudus. Bala tentara surga hadir di sini, siap memberkati menjaga setiap kami dan memberikan kuasa melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami yang hadir diberkati dan setiap kami yang hadir diurapi, sehingga kami datang tidak sama dengan pulang. Urapi lidah bibir hamba, ya Bapa, supaya hanya kemuliaan-Mu saja yang keluar, dan biarlah Engkau dimuliakan di tempat ini dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia dan bekerja seturut dengan perintah dan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Shalom semua, selamat hari Paskah, selamat hari kemenangan. Baik, kita ambil mulai dari Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes pasal 11 ayat 25 sudah di situ. Hanya satu ayat saja. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Saudara kami terkasih dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus katakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Saudara kasih Kristus Yesus, kita merayakan Paskah, sesuatu momen yang sangat besar saat itu, di mana ketika Yesus ditangkap dan melalui konspirasi Yudas mengkhianati Yesus, sehingga Yesus ditangkap oleh ahli Taurat dan kaum Farisi, diserahkan kepada raja. Lalu seolah-olah Yesus adalah tidak berdaya, dan Yesus waktu itu iblis merasa menang. Iblis merasa menang karena Tuhan yang pemberitaan firman keselamatan itu selesai, ya, selesai. Namun kita harus tahu sendiri bahwa ternyata apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dari pertama kali dia menyatakan ketika dia sama-sama perjamuan dan ketika sama-sama kumpul dengan murid-muridnya, bahwa Yesus akan ditangkap dan disiksa, disalibkan, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi hari ini kita ngerayain kebangkitannya. Amin. Justru pada saat kebangkitan Yesus dari kematian, iblis sangat terkejut dan iblis dikalahkan. Amin. Dan momen Paskah ini, saudara harus tahu juga, Yesus dimuliakan sebagai Tuhan ketika dia bangkit. Sebelum Yesus dibangkitkan, jadi waktu sama murid-murid, Yesus banyak melakukan mukjizat. Orang mati bangkit hidup kembali, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Amin. Roti 5 jadi 5.000. Ya, 2 ekor, ya, 2 ikan, 5 roti menjadi sisa 12 bakul. Yesus berjalan di atas air. Yesus menghardik kuda badai, diam, maka badai itu diam. Tapi semuanya itu tidak membuat murid-murid mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan Petrus sendiri dan murid-muridnya meninggalkan Yesus pada saat Yesus ditangkap. Yudas mengkhianati Yesus. Saudara, dari peristiwa itu seolah-olah kita menyatakan, ya, seolah-olah menyatakan begini, bahwa kadang-kadang mukjizat yang Tuhan berikan ini enggak membuat orang bertobat. Ada juga orang menerima mukjizat lalu bertobat. Nah, ada orang datang ke gereja hanya untuk cari kemuliaan, bermukjizat dari Tuhan. Amin. Tapi saya katakan mukjizat yang terbesar adalah pertobatan. Amin. Di sini saya akan
gali tentang bahwa bagaimana kita akan gali makna Paskah ini secara singkat, padat, dan dalam supaya saudara hari ini ngerti bahwa ternyata mukjizat terbesar adalah pertobatan. Amin. Biar sudah melayani, biar sudah Kristen, bahkan sudah jadi evangelis atau misionaris, mungkin sudah jadi gembala, kalau belum bertobat, saudaraku terkasih, tidak selamat. Amin. Dan di dalam pertobatan itu adalah full dengan kuasa, kehormatan, kemuliaan, dan juga kebahagiaan tentunya di dalam Kristus. Amin. Jadi iblis berteriak dan sangat terkejut, bahkan ketika Yesus bangkit, terbelah bait suci dan terjadi gempa bumi sangat besar. Ketika Yesus bangkit dan hidup, barulah murid-murid itu tersadar. Sebelum dia baru tersadar dan mengakui keilahian Yesus sebagai Tuhan. Mulai saat itu murid-murid berdoa, rajin berdoa. Dan Yesus katakan, temui aku, jumpai aku di Galilea. Yesus juga tidak dihargai di Yerusalem. Seorang nabi tidak dihormati di lingkungannya. Amin. Jadi jangan terkejut yang melayani kalau di rumahnya saudara nggak dihargai sebagai hamba, sebagai penginjil. Tetapi kenapa di Galilea Yesus sangat dihargai? Jadi kalau di rumah itu harus melalui tumpang tangan baru bisa ada mukjizat. Harus ada ritual tumpang tangan dan pelaksanaan baru ada mukjizat. Tapi di Galilea banyak warga di sana memuliakan Yesus sehingga di sana terjadi banyak mukjizat. Setelah kebangkitan Yesus nemuin murid-muridnya di Galilea dan dia mulai ngajar selama 40 hari. Dan mulai saat itulah murid-murid menerima setelah nanti ada kenaikannya, lalu ada juga bahasa roh pelimpahan karunia Roh Kudus, baru murid-murid menyebarkan kabar baik dan hormat dan penuh dengan Yesus. Sebelum masa penyaliban, sebelum masa kebangkitan, sekali lagi Yesus tidak dihargai. Saudara, demikian setiap peristiwa yang dialami Yesus, baik perkataan, perbuatan, termasuk penyaliban dan kebangkitan, ada makna dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Amin. Baik, kita mulai dari pertama saya ingin katakan juga, coba buka dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Ya Allah, ada di slide. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Perhatikan. Yang telah rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan. Jadi waktu kebangkitan kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, ayat 6. Untuk menerima untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Selanjutnya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Perhatikan, saudara dan saya yang dilahirkan kembali, jadi salibnya sekaligus penyaliban, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, sekarang ini udah akhir zaman atau zaman akhir. Amin. Kita lanjut, saudara terkasih. Tadi jadi Yesus dihargai sebagai Tuhan ketika dia mulai bangkit di hari ketiga. Makanya Paskah itu begitu kita rayakan dengan sukacita, termasuk mungkin di KBR Jemaat Injil ini setiap Paskah pasti kita adakan perjamuan kasih. Karena ucapan syukur supaya kita sama-sama bersukacita dan makan, karena kita pun ikut dilahirkan kembali, saudara. Dan Yesus kalau nggak ada kebangkitan, kalau kita buka, baik saya bacakan makna Paskah juga di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, 1 Korintus pasal 15 kita buka. Ya.
ayat 12 ini panjang sekali, tapi nggak apa-apa. Supaya momen setiap Paskah saudara ngerti, keimanan saudara bertambah, keselamatan Tuhan saudara terima. Amin. Kebangkitan kita. Amin. Jadi bila mana kami beritakan mulai ayat 12, 1 Korintus pasal 15, ini penerangannya sampai ayat 34 dari mulai ayat 12, kebangkitan kita. 1 Korintus pasal 15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saya jelaskan ayat ini dulu. Di Wahyu pasal 1 ayat 5 begini. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita tidak akan pernah dibangkitkan. Kebangkitan pertama adalah Yesus Kristus dari dunia orang mati. Amin. Dan kalau di 1 Tesalonika pasal 4, saudara, dijelaskan ketika seseorang mati dan mereka pasti dibangkitkan di ruang penantian. Saudaraku terkasih, jadi Yesus mati dan bangkit adalah yang pertama dibangkitkan. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan. Dan Yesus tidak diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk oleh murid-muridnya. Termasuk murid-muridnya yang menyertai Yesus. Jadi ini momen ini kelahirannya belum dianggap Tuhan. Kelahirannya sebagai nabi atau rasul. Padahal sebagai Juru Selamat. Dia mengajar 33 tahun. Tetap mereka nggak menganggap dia sebagai Tuhan. Makanya Paskah ini kita rayakan yang luar biasa. Mungkin di Israel rayakan besar-besaran justru hari Paskah daripada hari Natal. Tapi hari Natal kita juga tetap merayakan karena bersyukur telah lahir Juru Selamat dunia, ya, Allah menjadi manusia. Cuman sejarahnya, pengakuan keilahiannya adalah ketika kebangkitannya ini. Amin. Saya lanjutkan, saudara. Saya ingin, jangan bilang saya dari Kedar, saudara. Saya dari Kedar lahir dan terima Yesus, puji Tuhan. Karena mungkin dulu saya waktu Kedar, beberapa pendeta datang ke saya doain. Entah saya sedang sakit, saya sudah susah, saya sedang ada masalah ekonomi. Saya usir. Karena saya pikir, pengalaman saya katakan 100 pendeta jejerin di sini suruh berdoa bahwa saya nggak membuat saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama pendeta itu, nggak usah doa. Kalau Yesus adalah Tuhan, dia dengar saya orang berdosa, saya bukan Kristen. Bukankah Tuhan mengadili setiap orang yang lahir di bumi, baik yang Kristen maupun tidak? Saya bilang begitu sama pendeta. Mungkin saya banyak berdosa, tapi izinkan saya berdoa. Bapak nggak usah berdoa. Jadi saya berdoa, saya bilang sama Pak Pendeta ini, Pak Pendeta, saya berdoa. Hai engkau yang disebut Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Jikalau engkau adalah Tuhan, jumpai saya secara pribadi. Karena jikalau pendeta yang menurut mereka hambamu, 100 orang pun tidak akan membuat saya bertobat. Tetapi jikalau engkau datang kepadaku dan aku percaya, maka aku akan ambil bagian dari apa yang kamu ajarkan, yang engkau ajarkan. Itu doa saya ketika seorang pendeta datang mau doain. Hari ini saudara, saya nggak nyangka saya benar-benar memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan Sorga. Tepuk tangan dulu. Jadi ternyata Tuhan mendengar doa walaupun saya waktu itu belum Kristen. Kita tentang. Amin. Dan kita sekarang mengenal keselamatan, bahkan kita bisa mengerti tentang termasuk Paskah. Amin. Jadi keilahian Yesus, dan Yesus dihormati, dihargai ketika Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Mereka nyembah dan mengakui, thanks Lord, diakui sebagai Tuhan. Sebelumnya lihat, Yudas mengkhianati, Petrus lari, murid-muridnya nggak mengakui, ahli Taurat, kaum Farisi, dan semua orang tidak mengakui.
Amin. Jadi kita tahu proses orang-orang mereka menganggap pada saat masa penyaliban dia katanya Tuhan, katanya sakti istilahnya ya, kok nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu dihujat, didakwa, diintimidasi, termasuk iblis mentertawakan ketika masa penyaliban terjadi. Karena Yesus sudah mengucap, Yesus sudah mengucap bahwa dia akan dihina, disiksa, dan mati di atas kayu salib pada hari ketiga dibangkitkan. Jadi kalau Yesus misalnya egois seperti kita, wah disakitin kita lawan. Itu. Kalau Yesus mau ngelawan, cukup dia berkata, selesai semua. Tapi dia mau menyatakan sekaligus mengajar kita supaya seluruh dunia, umat manusia melihat. Jadi semua firman Tuhan, apa yang dikatakan digenapi. Amin. Gak ada firman yang tidak tergenapi dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Amin. Jadi kalau ada saudara umat Kristen dibenci, nggak usah kaget. Tuhan sudah mengatakan, jikalau itu terjadi, aku sudah mengatakannya. Amin. Dan inilah perjuangan kita untuk menjadi warga Injil Kerajaan Surga, karena Yesus membawa gaya hidup Kerajaan Surga. Amin. Supaya kita selamat di bumi dan mati masuk surga. Di Kerajaan Surga nggak ada yang jahat, saudara. Maka Yesus katakan, aku membawa Injil Kerajaan Surga ke dunia. Amin. Maka dia mengajar tentang gaya hidup surga dan bagaimana kita sebagai warga Injil Kerajaan Surga. Tetapi mari kita lanjutin, saudara. Ini makna Paskah supaya saudara mungkin hari ini, tadi aku adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Saya berdoa buat saudara yang menyadari hari ini, mungkin saudara sedang terhimpit resesi ekonomi, mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara tidak punya pengharapan, karirmu, usahamu, pekerjaanmu, mungkin saudara terlalu hina dalam masyarakat kehidupan, mungkin saudara hari ini sudah tidak berdaya. Tapi hari ini ketika saudara tahu dan melihat Yesus kebangkitan sebagai Tuhan, dia akan membangkitkan saudara dan pemulihan terjadi. Katakan amin. Amin. Jadi Yesus akan menyatakan dan termasuk menggenapi perkataannya. Ia katakan, saudara hidup dan tidak mati. Amin. Saudara mulia dan tidak hina. Saudara baik dan tidak buruk. Amin. Yuk, kita lanjutkan. Saya lanjutkan ayat 13. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Perhatikan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Mungkin nggak ada agama Kristen kalau Yesus tidak dibangkitkan. Saya lanjutkan. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, maka orang mati tidak akan dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Makanya hari ini bersyukur, saudara. Amin. Sama-sama kita bersyukur dalam nama Yesus, karena dia dibangkitkan dan membangkitkan setiap kami. Amin. Ya, saya lanjutkan. Ya, ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara, definisi ayat 21 tahu tentang Adam dan Hawa, tentang waktu Adam berdosa, maka semua orang berdosa. Tapi setelah ada hadirnya Yesus yang menebus dosa kita,
melalui satu orang, maka semua ditebus. Ya, satu orang itu dibangkitkan, maka semua orang dibangkitkan. Satu orang berdosa, Adam, ya, semua berdosa manusia. Jadi Yesus lahir menebus, mengembalikan manusia di bumi seperti di surga. Dan kasih mula-mula Tuhan terhadap manusia adalah manusia ditempatkan di Taman Eden. Jadi Yesus hadir dan bangkit supaya saudara dimasukkan ke dalam program yang semula saudara di bumi seperti di surga. Teman, bukan berarti di bumi seperti di surga saudara kok setan masih ada, kok yang jahat masih ada, semua masih ada. Tetapi kita sungguh di dalam Kristus, kita mampu melalui dan menghadapinya. Amin. Tetapi kalau suam-suam kuku, setengah-setengah keyakinan saudara, saudara nggak tahan. Dan kemuliaan Tuhan tidak bersarta di kita. Jadi harus totalitas di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya lanjutkan. Ya. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Dengan kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Sampai di sini saudara sudah mulai sedikit paham tentang kebangkitan atau tentang Paskah itu sendiri. Amin. Nah, saya lanjutkan. Terkasih dalam Kristus Yesus, tentang kebangkitan dan tentang kehidupan manusia. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14 dikatakan, ketika seseorang, apakah kamu masih bergumul dengan dosa lagi ketika engkau sudah mengenal Yesus? Nah, di Roma pasal 6 dijelaskan bahwa ketika kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya engkau menyalibkan tubuhmu yang fana itu. Jadi seseorang yang dibaptis, jadi baptisan bukan berarti saya jadi Kristen. Udah, saya jadi Kristen, saya dibaptis, KTP saya jadi Kristen. Jadi baptisan itu sangat dalam, ya, sangat dalam. Dan di momen Paskah ini dijelaskan dalam Roma pasal 6, ketika seseorang dibaptis, mereka, saudara, disalibkan tubuhmu yang fana itu.
hawa nafsumu disalibkan. Amin. Lalu ketika saudara keluar dari air, saudara adalah hidup di dalam kebangkitannya. Amin. Nah, tadi saya katakan Yesus diakui sebagai Tuhan ketika dia bangkit pada hari ketiga. Amin. Setelah mengalami masa penyaliban, saudara dibaptis, menerima Yesus dan masuk sebagai komunitas Kristen. Harusnya hawa nafsu, kedagingan, keinginan, kesombongan, iri, dengki, dendam, perzinahan, percabulan, kenajisan, keserakahan, dan segala sesuatu kedagingan harusnya sudah disalibkan atas saudara. Amin. Jadi sebagaimana setelah saudara dibaptis, surga terbuka. Dalam Markus dikatakan, inilah dia anakku, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketika saudara keluar dari air, surga mematerkan saudara sebagai warga Injil Kerajaan Surga. Amin. Kenapa? Baptisan adalah pengakuan dosa. Jadi kebangkitannya adalah ketika saudara setelah dibaptis. Dan saudara bukan hidup pada masa penyaliban, tapi saudara hidup pada masa kebangkitan. Amin. Sebagaimana Yesus dimuliakan Tuhan, saudara dimuliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan susah dibaptis, saudara hidup masih seperti manusia lama. Amin. Jadi manusia lamanya harusnya sudah selesai. Baru saudara masuk dalam masa kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi banyak yang orang sudah dibaptis, tetapi jadi Kristen, KTP-nya Kristen, lalu hidup seperti sebelum dibaptis, bahkan lebih parah lagi. Dan saya katakan saudara, ini memalukan. Amin. Saudara buka nanti boleh kupas Roma pasal 6 di rumah. Jadi itu identik, baptisan adalah saudara. Ini saya katakan, apa yang dialami Yesus kalau kita tidak dibaptis, mengaku dosa dan tidak ada pertobatan, maka kita, saudara, jangan kaget walaupun sudah Kristen merasa ada jarak dengan Tuhan. Benar gak Tuhan ada? Saya banyak mendengar dari orang Kristen, ya, masih bertanya, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan merasakan yang saya rasakan? Saudara hidup karena roh Tuhan. Ya, orang mati, roh kembali kepada empunya yang mengaruniakannya, dan tubuh kembali menjadi tanah. Jadi kalau saudara hidup, yang mengaruniakan adalah Tuhan. Tuhan ada di dalam saudara, lebih dekat dari urat nadimu. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak tahu masalah saudara. Secara pribadi dia tahu. Tetapi firman itu tegas. Firman ini adalah hukum kehidupan. Kalau Undang-Undang 45 atau Undang-Undang Dasar, kita bisa, orang banyak menyangkal. Orang banyak bahkan yang membuat pun bisa tidak taat. Tapi firman tegas kepada siapapun di hadapan Tuhan, termasuk nabi, rasul, siapapun saudara, hukumnya sama. Oh, kalau gembala, pendeta, enggak ya? Tidak. Mau gembala, mau pendeta, misionaris, mau nabi, mau rasul, hukum Tuhan sama. Dan ini adalah hukum kehidupan kita semua. Amin. Amin. Sampai sini saudara sudah mulai ngerti tentang kebangkitan, mengapa kita rayakan, dan kuasanya apa yang bisa kita terima. Kita lahir baru. Amin. Dan Yesus adalah Tuhan. Saudara gak usah ragu, Dia Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Yang terakhir, pernah saudara, masalah Yesus waktu mau disalib, ini pertama kali Yesus mengumumkan ke murid-muridnya. Kita buka dalam Matius pasal 16. Ya, Matius pasal 16 ayat 21 tentang pemberitahuan pertama, ya, tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Perhatikan temanya di sini, Matius pasal 16
Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ini pertama kali Yesus kasih tahu. Saya bacakan ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini Yesus belum disalib, ya. Dia menyatakan pertama kali kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini murid-murid kasih tahu. Amin. Jadi kalau kok Yesus nggak ngelawan, disalib, dipukul, diludahin. Kalau Yesus ngelawan, habis semua dan firman nggak digenapi tuh. Dan dia bukan Tuhan. Amin. Karena dia berkata pasti digenapi. Amin. Saudara juga ini yang mengerikan. Kita nggak boleh sembarangan bernubuat juga jadi seorang hamba. Dalam Keluaran atau Ulangan 18:18, jikalau nubuat itu digenapi, dia adalah hambaku. Jikalau nubuat tidak digenapi, dia bukan hambaku, tapi dari dirinya sendiri. Amin. Jadi setiap nubuat, perkataan Tuhan yang berasal daripada Tuhan pasti digenapi. Amin. Dan termasuk perkataan ini dengan murid-muridnya. Ya, saya lanjutkan. Ini tadi pesan Tuhan, nubuat Tuhan pada murid-muridnya. Saya lanjutkan. Tetapi Petrus menarik Yesus. Waktu Yesus bicara, Petrus tarik tangan Yesus ke samping dan menegur dia. Yesus ditegur sama Petrus. Dia huruf besar Tuhan atau Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Nah, kalimat ini sepertinya sangat rohani dan Petrus protek Tuhan Yesus. Oh enggak, disiksa, disalib, mati, enggak akan, gitu loh. Ini enggak. Itu maksudnya. Jadi Petrus menyayangi Yesus, dia tarik. Yesus sudah bicara. Cuman hasilnya apa, saudara? Kita lanjutkan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi ketika Petrus kesannya membela Yesus, oh enggak, itu enggak terjadi gitu. Dibela, ditarik, Yesus malah marah. Karena semua yang perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, iya dan amin. Jadi jangan disangkal. Jangan berpikir secara manusia, secara daging, secara otak dan pikiran kita. Amin. Lalu Yesus katakan apa? Enyahlah kau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan kita kehidupan di dalam sehari-hari, walaupun sudah mengenal Yesus, kita lebih banyak memikirkan manusia kita daripada firman Tuhan. Artinya apa itu? Yesus arti, enyahlah kau iblis. Saya baca ulang supaya saudara paham. Ini firman saudara. Ini pesan hari Paskah. Saudara hidup dalam kebangkitan, bukan jadi manusia lama. Saudara sudah ditebus, terbayar lunas. Jadi saudara harus hidup di dalam Kristus dan menggenapi firman-Nya sebagai acuan, pegangan kehidupan. Amin. Jadi ini perkara saya ulangi lagi, kesannya. Jadi kita kadang-kadang ini kan benar. Saya juga banyak menasihati orang ya. Udah jangan marah. Cooling down, stop, berhikmat. Adanya saja amarah di antara kamu, sesungguhnya kamu sudah dikalahkan. Diam, malah sabar. Tapi nggak bisa. Ini kan kebenaran. Saya mencari kebenaran. Kalau salah harus dikatakan salah. Wah, berkelahi, ribut. Wah, ramai sekali. Saudara, kerajaan surga, kerajaan damai sejahtera, penuh kasih karunia dan sukacita bersama Roh Kudus. Suara Tuhan dia nggak dengar. Suara manusianya dia muncul. Nggak bisa. Ini benar. Sama kayak Petrus. Kesannya bela Tuhan, sayang Tuhan, tapi Yesus marah. Dan dia hari ini saudara ngerti, semua yang dipikirkan manusia kesannya benar. Ketika tidak percaya dengan perkataan Tuhan, apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Amin. Jangan kita melakukan pembenaran, tapi kebenaran. Amin. Dan jangan kita lari daripada firman. Dan saya mohon, rumah tangga, komunitas, organisasi, gereja,
jangan munculkan pikiran manusia. Dan hendaklah ini hukum kehidupan, acuannya adalah firman Tuhan. Amin. Saya lanjutkan. Saya ulangi saudara supaya lebih paham. Jadi maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Jadi firman Tuhan adalah yang dipikirkan oleh Allah itu sendiri, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi jangan berpikir dengan secara manusia. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum mereka melihat manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Amin. Sampai di sini saudara udah paham? Ya, saya silakan worship leader, pemain musik masuk. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Saudara sampai sini saudara paham? Kedagingan, karakter manusia kita, hawa nafsu, itu adalah salib yang kita tanggung. Penderitaan. Jadi penderitaan yang sesungguhnya adalah hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Kemarin waktu saya doa dalam Jumat Agung, saya sudah katakan, maka kita sedih. Yesus sudah berdarah-darah, menyangkal, bahkan dia menyangkal keilahian. Ketika dia dianiaya, diludahin, dia nggak marah. Saudara, kita kadang-kadang disinggung sedikit, harga diri kita disenggol, hak kita diambil, marahnya bukan main. Dan kita juga terkadang sudah dipanggil sebagai anak Tuhan, tapi ketika ada orang menyakiti hati kita, menghina kita marah. Dan kita nyangkal panggilan kita sebagai anak Tuhan, apalagi yang sudah melayani. Sampai di sini saudara, semoga pesan Paskah ini bisa kita terima. Usai Paskah ini kita boleh bersuka cita, karena apa yang Bapa miliki, saudara miliki. Dan apa yang Bapa alami. Jadi kalau Yesus dibangkit, dimuliakan, dan dia baru orang mengenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian kemuliaan dari tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang percaya. Dan saudara ngerti arti momen sakit. Amin. Mari satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Hamba telah sampaikan pesan-pesan Paskah melalui kebenaran firman-Mu, dan Kau menyatakan kematian-Mu di atas kayu salib, dan kebangkitan-Mu menyatakan kemenangan dan penggenapan atas firman-Mu. Dan karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, dan Engkau adalah Tuhan orang yang hidup, bukan Tuhan orang yang mati, dan Kau memberikan kami kebangkitan hidup. Bapa di surga, Hamba memohon dan berdoa, siapapun, baik yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir dimanapun, sampai ujung-ujung bumi yang mengerti pesan Paskah hari ini, kiranya kebangkitan turun atas mereka semua, dan juga kemuliaan kasih karunia melimpah-limpah. Apapun kondisi mereka, yang sakit disembuhkan demi nama Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang kuat dikokohkan. Tuhan, apapun doa dan pergumulan mereka, kiranya Engkau adalah pemilik segala sesuatu, dan Kau penguasa segala sesuatu. Tuhan satu-satunya Juru Selamat kami, Gembala Agung kami. Kiranya Kau mengulurkan tangan-Mu, membuka jalan, memberikan penghiburan, damai sejahtera, dan memberikan keselamatan, hidup dalam kemuliaan. Dan mereka melihat Engkau dalam kehidupan kami semua. Mulialah Engkau demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Sama-sama kita bagi beri. Mulia, mulia bagi anak domba.
Silakan dulu Bapak Saudara.